Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini di channel Belajar Sejarah 17, kita akan membahas terkait kekerasan terhadap umat Kristen di India. Padahal umat Kristen di India termasuk umat yang minoritas, sama seperti halnya Muslim di sana. Namun sebelum kita masuk pada bahasan utama, saya minta like, komen, dan subscribe. Semoga kita dapat belajar bersama di channel Belajar Sejarah 17. Kekerasan anti-Kristen di India adalah kekerasan yang bermotif agama terhadap umat Kristen di India. Human Rights Watch telah mengklarifikasi kekerasan terhadap umat Kristen di India sebagai taktik yang digunakan oleh organisasi sayap kanan Sangh Parivar untuk mendorong dan mengeksploitasi kekerasan komunal demi mencapai tujuan politik mereka. Tindakan kekerasan tersebut meliputi pembakaran gereja, pemaksaan pindah agama umat Kristen, kekerasan fisik, kekerasan seksual atau serangan seksual, pembunuhan, pemerkosaan, dan penghancuran sekolah serta perguruan tinggi dan pemakaman yang berbau Kristen. Kekerasan anti-Kristen meningkat drastis sejak Partai Bharatiya Janata atau BJP mulai berkuasa di wilayah tersebut. Pertama, pada Maret 1998 dan terakhir pada tahun 2014 saat ini, Wisma Hindu Parishad atau VHP, Bajrang Dal, dan Rashtriya Swayamsevak Sangh atau RSS adalah organisasi yang paling sering dituduh memicu kekerasan dan kebencian. Ratusan insiden kekerasan terhadap umat Kristen dilaporkan oleh berbagai organisasi setiap tahunnya. Kementerian Keamanan Dalam Negeri India dan Komisi Nasional untuk Minoritas atau disingkat NCM secara resmi mencatat lebih dari 100 serangan bermotif agama terhadap umat Kristen setiap tahunnya. Pada tahun 2020, USCIRF menempatkan India sebagai negara tingkat 1 dalam penganiayaan minoritas bersama dengan negara-negara seperti Tiongkok, Korea Utara, Pakistan, dan Arab Saudi. Terkait konteks kekerasan, umat Kristen di India relatif tidak terpengaruh oleh kekerasan komunal hingga akhir tahun 1990-an, dan mereka menikmati keharmonisan sosial dengan tetangga mereka yang mayoritas beragama Hindu. Namun, pada akhir tahun 1990-an terjadi peningkatan signifikan dalam tindakan kekerasan anti-Kristen, dan tahun 1998 merupakan titik kritisnya. Pada tahun-tahun berikutnya, mereka dikecam dengan propaganda anti-Kristen dan menjadi sasaran kekerasan oleh kelompok nasionalis Hindu yang ingin memecah pemilih suku dan pemilih kasta rendah yang berpindah agama ke agama Kristen. Pada tahun 1998, tepatnya pada bulan Maret, BJP sebagai komunitas terbesar di sana memulai pemerintahannya di India dan dengan kekerasan anti-Kristen meningkat secara drastis. Secara historis, BJP dan organisasi-organisasi nasionalis Hindu lainnya, Sangh Parivar, lebih cenderung menerima kekerasan terhadap kaum minoritas daripada saingan mereka, Partai Kongres. Dalam sebagian besar kasus yang dilaporkan para pelaku, yang disebutkan namanya adalah anggota organisasi-organisasi Sangh Parivar. Sangh Parivar adalah subkelompok kecil yang terbentuk di bawah naungan Rashtriya Swayamsevak Sangh atau RSS, sebuah organisasi induk yang akarnya berawal dari tahun 1925 atau tahun 25. RSS yang mempromosikan suatu bentuk nasionalisme, menentang penyebaran agama-agama asing seperti Islam dan Kristen serta agama lainnya. Laporan Human Rights Watch menyatakan bahwa Visha Hindu Parishad atau VHP, Bajrang Dal, dan RSS, organisasi-organisasi saudara lain dari BJP, adalah organisasi-organisasi yang paling banyak dituduh melakukan kekerasan terhadap umat Kristen di India. Meskipun organisasi-organisasi ini berbeda secara signifikan dalam banyak hal, semuanya berpendapat bahwa mereka karena umat Hindu merupakan mayoritas penduduk India, India harus menjadi negara Hindu. Relawan RSS diajarkan untuk percaya bahwa India adalah negara untuk umat Hindu dan hanya untuk umat Hindu, bahwa umat Hindu telah menderita di tangan penjajah, terutama penguasa Muslim dan Inggris Kristen. Human Rights Watch melaporkan bahwa serangan terhadap umat Kristen adalah bagian dari upaya organisasi sayap kanan Sangh Parivar untuk mendorong dan mengeksploitasi kekerasan kesektrian untuk meningkatkan basis kekuatan politik mereka. Laporan Human Rights
tahun 1999 atau tahun 99 menyatakan bahwa dalam banyak kasus, lembaga dan individu Kristen menjadi sasaran kekerasan sebagian kelompok mayoritas. Kesehatan yang baik dan kemandirian finansial di antara anggota komunitas, suku, dan dalit. Laporan Human Rights juga mencatat bahwa alasan penting untuk menerbitkan dan menyebarkan propaganda anti-Kristen dan tindakan kekerasan yang ditimbulkan adalah kepentingan pribadi untuk menjaga komunitas ini dalam keadaan ketergantungan ekonomi. Pada tahun 2008, Komisi Nasional untuk Minoritas melaporkan bahwa pemerintah negara bagian yang dikendalikan oleh BJP dan sekutunya mendukung pelaku kekerasan terhadap umat Kristen. Kekerasan anti-Kristen juga meningkat oleh atau setelah BJP berkuasa pada tahun 2014. Terkait manifestasi, setiap tahun Keamanan Dalam Negeri India dan Komisi Minoritas Nasionalisnya secara resmi mencatat lebih dari 100 tindakan kekerasan bermotif agama yang dilakukan terhadap orang Kristen maupun orang Islam sebagai minoritas di sana. Tetapi jumlah sebenarnya dari serangan tersebut lebih tinggi karena wartawan India memperkirakan bahwa hanya sekitar 10% dari serangan tersebut yang pernah dilaporkan. Sebuah catatan artinya ada 90% menurut banyak media dan wartawan India, laporan tersebut tidak dilaporkan atau kekerasan tersebut tidak dilaporkan. Serangan-serangan ini termasuk penjarahan gereja, biara, dan lembaga Kristen lainnya, pembakaran salinan Alkitab, penodaan kuburan, dan pembunuhan pendeta dan misionaris, serta penyerangan seksual terhadap biarawati. Dari tahun 1964 hingga tahun 1996, setidaknya 38 insiden kekerasan terhadap umat Kristen yang dilaporkan. Pada tahun 1997, 24 insiden semacam itu dilaporkan. Sejak tahun 1998, umat Kristen di India telah menghadapi gelombang kekerasan. Pada tahun 1998 atau 98, ada 90 insiden yang dilaporkan. Menurut Parlemen India, antara Januari 1998 hingga Februari 1999 atau lebih dari 1 tahun 1 bulan, total 116 serangan terhadap umat Kristen terjadi di seluruh negeri India. Banyak serangan terjadi di utara dan barat, di mana komunitas Kristen lebih kecil dan memiliki sentimen nasionalis yang kuat terhadap kelompok Hindu. Survei yang dilakukan Komisi Nasional untuk Minoritas atau NCM pada bulan November 2011 melaporkan adanya 27 serangan terhadap lembaga-lembaga Kristen dan orang-orang Kristen pada tahun 1997, 86 serangan pada tahun 1998, dan 120 serangan pada tahun 1999, dan 2000, tepatnya pada tahun 2000, 216 serangan. Menurut NCM, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen meningkat sejak Partai Bharatiya Janata berkuasa pada tahun 98. Pada tahun 2001, Dewan Kristen seluruh India melaporkan bahwa banyak orang-orang Kristen di India diserang setiap 36 jam. Beberapa organisasi berita melaporkan peningkatan jumlah insiden kekerasan terhadap umat Kristen setelah pemerintahan BJP baru di bawah Narendra Modi berkuasa setelah pemilihan umum pada bulan April hingga Mei 2014. Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri melaporkan peningkatan tajam sebesar 30% dalam jumlah insiden kekerasan komunal pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Dengan jumlah kasus maksimum dilaporkan dari Uttar Pradesh. Insiden pelecehan seksual yang dilaporkan terhadap orang Kristen di India meningkat menjadi 177 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 300 pada tahun 2016. Menurut Evangelical Fellowship of India atau EFI, pada tahun 2017, EFI melaporkan peningkatan serangan oleh aktivis sayap kanan di gereja-gereja pada hari Minggu dan hari-hari besar ibadah lainnya seperti Jumat Agung, Minggu Palma, Natal, dan Paskah. Polisi digunakan untuk menunggu atau mengganggu dan mencegah ibadah di gereja-gereja dan rumah-rumah, khususnya di Uttar Pradesh dan Tamil Nadu. Anak-anak Kristen yang berpergian ke kamp-kamp Alkitab dimasukkan ke dalam tahanan dan ditahan selama berhari-hari karena dicurigai pindah agama. Penganiayaan terhadap orang Kristen di India meningkat tajam sejak tahun 2016 menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Open Doors. India menduduki peringkat ke-15 di dunia dalam hal bahaya bagi orang Kristen, naik dari peringkat ke-31 4 tahun sebelumnya. Menurut laporan tersebut, diperkirakan bahwa sebuah gereja dibakar atau seorang pendeta dipukuli rata-rata 10 kali seminggu di India pada tahun
tersebut hingga 31 Oktober 2016. Peningkatan 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Menurut All Indian Christian Council, tercatat ada satu serangan terhadap umat Kristen setiap 40 jam di India pada tahun 2016. Dalam sebuah laporan oleh organisasi India Persecution Relief, kejahatan terhadap umat Kristen meningkat sebesar 60% dari tahun 2016, sehingga 2019 ada 330 insiden pada tahun 2016, 440 insiden pada tahun 2017, dan 477 pada tahun 2018, dan 527 insiden kejahatan kebencian pada tahun 2019. Organisasi tersebut melaporkan bahwa ada hubungan antara perolehan kekuasaan BJP di suatu negara bagian dan peningkatan serangan terhadap umat Kristen di negara bagian tersebut. Dalam 7 bulan pertama tahun 2022, lebih dari 300 serangan terhadap umat Kristen dilaporkan di seluruh negeri India. Penganut Protestan, Katolik, dan Ortodoks arus utama menjadi sasaran serangan jauh lebih jarang dibanding penganut Kristen Evangelikal dan Pentakosta. Adapun penyebab dan akibat adalah salah satunya faktor politik. Banyak nasionalis, terutama nasionalis Hindu kasta atas, takut bahwa sebagai akibat dari kedatangan non-Hindu, tingkat kelahiran yang lebih tinggi antara kelompok minoritas dan konversi ke Kristen. Mayoritas Hindu mungkin menjadi minoritas. Di antara nasionalis Hindu kasta atas, perasaan cemas ini terutama intens karena mereka sendiri hanya terdiri dari minoritas yang sangat kecil. Hanya dalam kombinasi dengan populasi kasta menengah yang lebih besar, Adivasi dan Dalit, nasionalis kasta atas dapat berpura-pura mewakili minoritas. Nasionalis Hindu merasa bahwa jika populasi Kristen meningkat, itu akan mempengaruhi dinamika politik elektoral dan status India sebagai negara Hindu. Berdasarkan ketakutan mereka pada asumsi mereka bahwa orang Kristen memiliki kesetiaan yang berlawanan, nasionalis Hindu menggambarkan konversi ke Kristen sebagai ancaman nasional, karena mereka mengurangi jumlah orang yang memiliki identitas nasional bersama identitas nasional yang samar-samar diklaim sebagai Hindu. Namun persentase pemeluk Kristen telah menurun dari 2,53% pada tahun 1971 menjadi 2,43% pada tahun 1991, kemudian menjadi 2,3% pada tahun 2011. Namun, VHP yang memiliki agenda yang dinyatakan untuk mengubah pemeluk Kristen dan Muslim menjadi pemeluk Hindu, menentang hak konstitusional seseorang untuk mengikuti agama apapun. Meskipun jumlah pemeluk Kristen sedikit sesuai dengan agenda yang dinyatakan BJP untuk mendirikan Hindu Rashtra, pemeluk agama lain dianggap sebagai musuh dan harus disingkirkan. Dalam kekerasan Kanmanal tahun 2007, sekelompok suku pro-Kanda Kui Samaj menolak pemerintah panah Kristen untuk mengubah pengakuan resmi Panas dan kasta terjadwal menjadi suku terjadwal. Selain itu adalah faktor budaya, kemudian juga ada faktor ekonomi karena khawatir persaingan. Adapun insiden-insiden besar terjadi terhadap umat Kristen di Gujarat Tenggara pada tahun 1998, kekerasan Ranalai tahun 1999, kekerasan Natal 2007 di Kanhamal, dan kekerasan Kanamal tahun 2008. Itulah beberapa rentetan serangan terhadap umat Kristen yang terjadi di India, begitupun terhadap umat-umat Islam juga terjadi di sana. Adapun tanggapan beberapa yang mengecam adalah Komisi Nasional untuk Minoritas, Dewan Integritas Nasional India, Organisasi Hak Asasi Manusia, Vatikan, dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Semuanya melakukan kecaman terhadap pemerintah India yang dianggap tidak becus dan tidak mampu untuk menjaga hak-hak minoritas di negaranya. Demikian sedikit ulasan dan rangkuman sejarah. Nanti kita akan ulas satu persatu kekerasan-kekerasan terhadap umat Kristen di India dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dan per daerah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan sampaikan kritik dan sarannya dan kita diskusi secara sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.